Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Di tanggal 4 bulan 5 kita ketemu lagi pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang menyerahkan kehidupan kami, karena kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami serta mau melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung sepinggam dengan minyak serta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Tetapi engkau harus mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti. Haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang, di atas panggangan haruslah ia dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahan merupakan korban sajian dari yang termasuk di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatan, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban kepada Tuhan, hendaklah persembahannya juga dari tepung yang terbaik. Korban sajian terjemahkan dari bahasa asli Ibrani minha. Minha di dunia sekuler, kata ini dipakai untuk berbagi hadiah, misalnya seorang raja kepada raja yang lain sebagai tanda penghormatan atau terima kasih dan persahabatan. Kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 21, kata itu diterjemahkan dengan upeti. Dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 12, kata itu diterjemahkan dengan pemberian. Di bidang keagamaan, kata itu pada aslinya dipakai untuk korban, baik dari hasil peternakan maupun hasil pertanian, persembahan Kain dan Habel contohnya. Di dalam bacaan ini terkandung berbagai aturan yang harus taati oleh pemberi korban maupun para imam. Beberapa di antara yang perlu kita simak ialah bahan baku untuk korban bakaran haruslah yang terbaik, bahwa setiap korban harus menyenangkan Tuhan. Semua proses pelaksanaan harus dilakukan oleh para imam dan kemurahan Allah harus selalu diingat. Ungkapan bagian ingat-ingatannya. Khusus yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa persembahan kurban hanya boleh dilayani oleh para imam, jabatan yang diwariskan turun-temurun. Negatifnya,
pelayanan kurban didominasi oleh imam, dan positifnya ada kepastian siapa pelaksanaannya. Di gereja pun demikian, tidak sembarangan orang boleh melakukan tugas pelayanan di gereja. Ada bahaya jika siapa saja yang merasa mampu berkhotbah misalnya, maka memaksa melakukan itu tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tersedianya presbiter dan khusus pendeta adalah penopang gereja yang bertumbuh. Presbiter mengajak warga jemaat untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, sebagaimana nasihat Paulus dalam surat 1 Tesalonika 5:18. Dalam wujud apakah mengucap syukur yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan, baik dalam hal mempersembahkan kurban. Kurban yang terbaik adalah kita mau melakukannya menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Misalnya ya, kita bicara tentang persembahan-persembahan yang kita berikan. Ada persembahan syukur, ada persembahan persepuluhan. Nah, semuanya diperuntukkan untuk Tuhan. Nah, ada korban, ada persembahan yang diberikan menurut pikiran kita, tetapi yang terbaik adalah mari kita memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahan yang terbaik masa kini adalah memulai memberinya dari hati. Ketulusan kita untuk memberi, kesadaran kita untuk menopang pelayanan, dan panggilan kita untuk menghidupkan pelayanan, itu kita persembahkan lewat apa yang bisa kita persembahkan. Nah, itu yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya kita menyadari itu dan kita mau memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, juga dalam menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, dan kita akan berdoa bersama dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 2, keluarga Nyonya Jenta Tuhas, keluarga Nyonya Juliana Tule, Saudari Hana Kitu, keluarga Victor Benison Talakua, dan keluarga Peter Soselisa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan di minggu yang baru, mengawali seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan aktivitas kami di hari ini. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk setia mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun ini tidak mudah, terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit saja, tapi ada saja berkat yang Tuhan berikan, yang juga boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, memberi yang terbaik, bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak Tuhan. Karena apa yang kami berikan, itulah yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pagi hari ini juga berdoa bersama dengan kelima keluarga yang di sektor pelayanan 2. Kami berdoa bagi keluarga Nyonya Jenta Tuhas Karambut, keluarga Nyonya Juliana Tule, keluarga Saudari Hana Kitu, keluarga Bapak Victor Benison Talakua, keluarga Bapak Peter Soselisa. Engkau kenal keluarga-keluarga ini, keluarga Tatuhas Karambut sebagai ibu, juga sebagai orang tua tunggal dalam keluarga. Bapak berkati ia dalam keberadaannya dalam hari tuanya. Demikian juga dengan keluarga Nyonya Juliana Tule ya Tuhan, dalam hari tuanya Bapak beri juga kekuatan dan kesehatan. Bapak beri juga hikmat menjadi orang tua tunggal bagi anak, menantu, dan cucu-cucu terkasih. Saudari anak itu dalam keberadaannya, Tuhan tahu yang terbaik baginya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Victor Benison Talakua dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas. Demikian keluarga Bapak Peter Soselisa dalam masa pensiunnya, dalam hari tuanya. Bapak berkati juga, beri hikmat dan kekuatan dan kesehatan, terutama dalam kesehatan istri terkasih ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Bapak akan memberkati setiap suami, setiap istri, dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam mengawali tugas tanggung jawab pekerjaan,
dan usaha di hari ini. Bapa beri kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Jaga pelihara dan lindungi mereka. Yang sakit, Bapa juga ke sana, jamah obat penawar makanan minuman. Tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang terpinggirkan, terutama mereka yang saat ini baik sebagai keluarga, sebagai pribadi yang terus bergumul untuk menjalani hari-hari hidupnya ke depan. Biarlah Tuhan dapat menopang mereka, melimpahkan berkat-Mu lewat tangan-tangan orang yang berkelebihan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, gereja-Mu Tuhan berkati juga sebagai alat yang Tuhan boleh pakai untuk terus bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, menyampaikan kabar penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Berdoa terus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom. Tuhan jaga dan jauhkan dari berbagai hal yang tidak berkenan, terutama terkait dengan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu jemaat yang dengan setia di luar sana untuk mengambil bagian dalam persekutuan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berjuang untuk melawan COVID-19, untuk mengobati orang-orang yang terinfeksi secara positif, ODP, PDP. Bapak berkati mereka semua ya Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang merawat Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari infeksi ini ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dalam mengambil keputusan dan kebijakan, dalam juga menuntun dan mengarahkan umat bangsa dan negara ini untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam memerangi virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Lalu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari pagi hingga malam nanti, dalam kasih anugerah dan penyertaan. Amin.